Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai segmen yang terakhir, tapi saya ingin mengingatkan bahwa di musim hujan ini kita masih dalam pandemi COVID-19, tetapi kita juga kemungkinan terkena berbagai macam penyakit yang disebabkan musim hujan. Di antaranya adalah flu, diabetes, demam berdarah, kemudian juga tipes, gangguan pencernaan, diare, dan sebagainya. Tapi tetap saya ingatkan bahwa penyakit flu pun sama seperti penyakit COVID-19 ya. Artinya ditularkan melalui udara ya, dan juga dari droplet ya. Oleh karena itu tetap ingat pesan ibu untuk mengatasi kedua penyakit tersebut, yaitu pakai masker, sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itulah cara kita untuk menghindarkan infeksi baik flu maupun juga COVID-19. Dan juga tingkatkan daya tahan tubuh ya. Dan nanti tadi kita sudah bicarakan bersama-sama, kalau sempat kita ada kesempatan untuk vaksinasi, segera mungkin lakukan vaksinasi. Dok, ini kan sudah segmen terakhir ya. Mungkin dokter ingin memberikan beberapa hal kepada pemirsa di rumah ya. Khususnya adalah bagaimana di musim hujan ini, di era pandemi COVID ini kita mencegah berbagai macam penyakit yang akan menyerang kita. Ya, Dok. Mas Ali, jadi pemirsa sudah menghadapi masa hujan yang akan kita hadapin atau kita sedang hadapin ini, tentu imun sistem, lagi-lagi imun sistem kita bahas. Itu mau nggak mau kita harus perkuatkan gitu. Badan kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna. Tinggal kita menjaganya aja. Hujan adalah satu tantangan biar imun sistem kita tidak fit. Ya, cara ngatasin fitnya adalah tadi pernah kita sampaikan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, tingkatkan semangat positif dari segi agama maupun non-agama, dan juga silakan konsumsi suplemen yang secukupnya, tidak berlebihan, dan kemudian jika ada keluhan segera diskusikan oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk menghadapi kasus-kasusnya ini. Gitu, Dok. Oke, aduh terima kasih banyak. Seru ya kalau dokternya langsung memberikan semuanya. Pencegahan udah kita bahas semua, tapi kita lupa satu hal nih, Dok. Kita semua kan pakai masker ya kan. Banyak sekali saya lihat di pinggir jalan, mau kesini pun anak-anak kecil masih banyak yang bandel untuk tidak menggunakan masker. Mungkin orang tua harus lebih ditekankan ya. Pakai masker seperti kita ini sebenarnya yang maksimal berapa jam sih, Dok? Sebetulnya idealnya pemakaian ini 4 jam. 4 jam. Tapi Aldi kan pasti di rumah juga keluarga semua ditekankan untuk penggunaan masker ya. Ada banyak masker. Tuh, udah pada stok masker semua. Udah stok bener. Ya. Tapi pemakaian masker 4 jam itu adalah yang paling ideal, optimal ya, Dok. Ya, jadi jangan pakai masker dari pagi pemirsa sampai malam. Itu 4 jam harus ganti. Karena mungkin sudah tidak bagus lagi bekerjanya. Betul. Oke, Dok. Terakhir mungkin ada tips sedikit buat pemirsa di rumah, juga mungkin kita semua di rumah pasti ada yang namanya orang tua. Ya, yang tinggal dengan kita. Betul. Yang mungkin bisa dikatakan dia lebih beresiko untuk tertular penyakit apapun itu, baik itu flu ataupun itu COVID. Bagaimana sih tipsnya, Dok, untuk mengatasi atau mencegah supaya mereka tuh aman-aman aja di rumah? Ya, kita melihat masalah orang tua, kita mikir diri kita sendiri bahwa suatu waktu kita jadi orang tua juga. Gitu ya. Kalau kita merasa begitu, kita mau dong disayang sama anak-anak kita, dijaga badan kita. Nah, tentu orang tua itu adalah suatu kelompok usia yang sudah pasti akan memiliki komorbid. Nggak ada usia di atas 55 tahun yang dia begitu sempurna, ada. Tapi tetap aja dia memiliki kualitas imun sistem yang sudah berbeda dengan umur-umur. Yang mesti aware nih usia berapa, Dok? Geriatri 55 sudah mulai. 55 ya pemirsa, yang di rumah orang tuanya 55 di rumah tuh. Ali ada orang tua? Nah, itu mungkin nah, mungkin dari Ali sendiri ya, kira-kira apa yang akan dipersiapkan setelah dengar nih dari Dr. Oki nih, ya banyak sekali yang ilmu-ilmu baru yang kira-kira akan diterapkan di rumah apa saja? Sebenarnya gini sih, kalau dari pembicaraan tadi udah sekitar 80% udah kita terapkan, gitu. Karena kan memang informasi kita serap terus kan. Cuman dengan info dari dokter ya udah pasti lebih mantep lagi nambah gitu. Ya? Nambah lagi bahwa memang kita harus benar-benar disiplin nih. Betul. Seperti tadi kan makan teratur, mesti disiplin, istirahat cukup. Takutnya kan kita ya begadang-begadangnya, nonton TV segala macam gitu kan. Apalagi ada orang tua di rumah ya, lebih bagus lagi untuk bisa menjaga. Untuk balik orang tua juga kita balik lagi harus jaga higiene kita dulu sebelum kita buat orang tua. Gimana kalau kita tidak bisa menjaga higiene kita megang orang tua, kita kasih makan orang tua, tapi kita tidak bisa menjaga higienis kita sendiri.
Oh ya Jadi, dok, tapi kalau untuk efektivitas semprotan itu sebenarnya gimana sih dok? Semprotan untuk semprotan disinfektan gitu loh. Karena kita tuh seringkali kalau masuk rumah terus habis berpulang semprot itu efektivitasnya gimana loh? Prinsipnya tentu nomor satu adalah dengan air mengalir, cuci tangan, oh, itu aja ya? baju harus cuci, intinya begitu. Jadi semprotan itu sebetulnya adalah pengganti daripada hal tersebut. Kalau tidak ada ya. Kan kita di luar kan misalnya kita lagi belanja kan kita nggak ada mau kita pakai semprot dulu. Tapi bukan sebagai pengganti, tapi hanya sebagai backup aja. Tapi begitu kita habis kerja segala macam pulang ke rumah harus mandi gitu. Harus, wajib. Mandi wajib ya. Wajib harus. Orang tua ya, bersih harus bersih. Jangan menyentuh keluarga dulu nih. Pokoknya bersih dulu. Oke. Mungkin kalau berbicara masalah ini nggak stop-stop dokter mau nanya berkembang dulu nih kita semua ya. Iya, tetapi mungkin juga kita sudah harus mengakhirinya ya. Terima kasih kepada Dr. Oki, kepada Ali dari Koboy juga ya. Pemirsa sudah banyak yang dibahas tadi ya. Bagaimana kita tetap selalu diingatkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ditambahkan juga di dalam menghadapi masa pandemi, tetapi penyakit-penyakit lain menyertai, tingkatkan imunitas tubuh. Tadi juga sudah dijelaskan, tolong makan nutrisi yang baik. Kemudian tidur yang cukup, olahraga yang cukup, dan tentu juga adalah memanage stres dengan baik. Ya. Betul sekali. Nah, kita akan jumpa lagi minggu depan. Tetap kerjasama BNPB bersama dengan JAK TV. Ya, setiap Sabtu jam 19 sampai dengan jam 20 dari Jakarta untuk Indonesia. Bye-bye.